pencopotan poster-poster Habib. Yang penting nggak rusak bangunan. Toh pengungsi kok. Ya aman kok, pengungsi tapi gagahan. Ya, Habib ya. Habib Jobol. Habib Jobol. Apa penjajah kayak gitu kok. Beredar sebuah video dari salah satu akun TikTok yaitu PWILS Brebes. Di dalam video tersebut terjadi sebuah pengerusakan ataupun pencabutan foto-foto para habaib yang disinyalir dilakukan oleh warga setempat. Di mana menurut keterangan ataupun kronologis yang dijelaskan oleh akun PWILS Brebes, mereka menyebutkan bahwasannya adanya terjadi percekcokan dan juga pemukulan yang dilakukan oleh salah seorang oknum Muhib bin Habib Hasan Al-Athas. Namun di sini saya tidak akan membahas mengenai kronologisnya, tapi saya akan membahas terkait video tersebut. Kalau kita lihat dari isi video tersebut, sebenarnya tidak ada masalah terkait pencabutan poster dan lain sebagainya ya. Cuman kalau kita perhatikan dengan seksama, itu ada kalimat-kalimat yang provokatif yang ditujukan kepada para habaib, yang dikatakan habaib dari Yaman, dikatakan habaib sebagai penjajah dan lain sebagainya. Kalau misalkan warga setempat sampai mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak etis tersebut, artinya warga setempat pun sebenarnya juga tidak suka dengan kehadiran Habib Hasan Al-Athas. Karena apa? Karena yang hanya mengutarakan kalimat-kalimat tersebut adalah orang-orang yang membenci para habaib, orang-orang yang mendukung tesis Imaduddin. Orang-orang yang kerjaannya di media sosial itu selalu memproduksi konten-konten ataupun informasi hoax mengenai para habaib. Buktinya apa? Buktinya seperti yang mereka katakan bahwa para habaib adalah penjajah ya, dan mereka adalah imigran dari Yaman dan seterusnya. Ini adalah informasi yang sangat-sangat tidak benar. Karena apa? Begini. Kalau kita ingin mengatakan bahwa para habaib adalah seorang penjajah, mereka adalah seorang imigran, dan seterusnya, kita kan harus menilai secara objektif. Kita harus memahaminya itu secara komprehensif. Kita nggak bisa menyimpulkan hanya ada satu oknum habaib yang mungkin mendukung Belanda, dan seterusnya, akhirnya mengeneralisir dari seluruh habaib yang ada di Indonesia, mengatakan bahwa mereka penjajah, bahwa mereka adalah imigran Yaman yang ingin merebut lahan dakwah para kiai dan asatidz di Indonesia. Ini satu hal yang perlu diluruskan. Jadi tidak boleh kita menyamaratakan ataupun mengeneralisir kalau misalkan ada salah satu oknum yang bermasalah, entah itu dari kalangan habaib kah, entah itu dari kalangan kiai kah, entah itu dari kalangan asatidz kah, kita harus bisa lebih bersikap dewasa dan lebih objektif. Jangan karena kita membenci dengan salah satu oknum, akhirnya kita mudah mengeneralisir kelompok tersebut. Ini tidak boleh dilakukan ya. Akhirnya hal-hal yang seperti ini bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui akan mempercayainya seperti itu. Ditambah lagi case ataupun masalah yang terjadi di Limbangan Kulon Brebes, ini sebenarnya sudah cukup clear ya. Karena apa? Karena seharusnya dengan membawa pelaku ke kantor polisi untuk diproses itu sebenarnya sudah cukup. Cuman sangat amat disayangkan dari warga setempat itu melakukan sesuatu hal yang tidak etis ya, seperti mencopot poster-poster para alim ulama ya, para habaib, para waliullah taala, lalu mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang sangat-sangat provokatif. Setelah itu apa? Setelah itu mereka share di media sosial, lalu membuat caption ataupun narasi yang sangat menyesatkan, sehingga sampai membuat jagat maya itu gaduh, jagat maya itu ribut lagi, dan
akhirnya saling diadu domba kembali ya antara Muhibbin dan Mukimat. Jadi seharusnya akun organisasi seperti PWILS ini harus lebih bijak dalam membuat konten ya. Jangan pengennya viral aja, jangannya hanya ingin framing saja, lalu ingin dipuji oleh para pengikutnya ya, para pendukung tesis IMAT, ataupun ingin orang-orang awam itu agar mengikuti daripada pemahaman kalian gitu. Jangan seperti itu ya. Namun pada kesimpulannya seperti ini. Kalau yang saya perhatikan dari video tersebut, warga setempat memang tidak suka dengan para habaib. Dan ditambah lagi juga ada PWILS Brebes yang menyusup ke dalam ya dengan dalih katanya ingin mengamankan agar lebih kondusif dan lain sebagainya. Yang padahal ketika mereka angkat video tersebut ke platform mereka, akhirnya terjadi kericuhan juga di publik ya. Ini bukannya membuat situasinya lebih tenang, lebih kondusif, justru yang di lokasinya itu sudah tenang, tapi di media sosialnya justru mereka membuat gaduh. Ini sangat kontradiksi dengan tujuan yang mereka miliki ya. Jadi saya harap hal tersebut mesti bisa disikapi dengan bijak, dengan baik. Lalu bagaimana masalah pemukulan dari Muhibbin Habib Hasan Alatos pada salah satu warga karena percocokan tersebut? Yang namanya pemukulan itu tidak dibenarkan ya. Siapapun itu pelakunya, dari organisasi manakah, dari agama manapun itu, yang namanya pemukulan adalah sesuatu ataupun perbuatan yang terlarang. Jadi terkait pelaku, saya tetap akan mendukung bagaimana proses hukum tersebut berjalan. Kalau misalkan ada pasal-pasal pidana yang akhirnya menjerat si pelaku, saya juga mendukung aparat kepolisian untuk menindaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Pada intinya, jika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, jangan menambah masalah baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.